fastalim ba'du alihatina. Itu dalam riwayatnya dia minta fastalim ba'du alihatina. Terimalah sebahagian daripada Tuhan-Tuhan kami. Nusaddika, supaya saya juga bisa benarkan engkau. Kalau katanya saya yang benar, kau dapat baik. Kalau kau yang benar saya ikut, saya juga bisa jadi baik. Jadi maunya apa? Sehari kita ke masjid bersama, besok kita sama-sama ke berhala. Itu mereka minta kepada Nabi. Nabi dengan keterangan Allah kepada diri Nabi, ya ini sudah tidak ada peluang ini, tidak ada kemungkinannya kita lakukan itu. Allah sudah tegaskan tidak benar yang seperti ini. Nah, yang pasti bahwa Nabi berhadapan dengan resiko. Ya, kalau dikatakan resiko ya namanya kebaikan, kebenaran. Yang penting kita tidak menjadi orang yang istilahnya kaku. Dalam artian kita hanya mencari permusuhan, tapi kalau dengan pendirian yang benar itu lalu orang memusuhi kita, ya kita mau berbuat apa lagi? Persoalannya kita jangan terpengaruh. Selalu kita katakan Nabi itu argumen, bukan dengan sentimen. Tidak pernah Nabi menggunakan hawa nafsu mengajak orang. Biasa-biasa Nabi mengajak, lembutnya Nabi luar biasa. Tapi kalau dalam masalah pendirian, di tengah-tengah kelembutan itu kita bisa melihat ketegasan beliau. Allah katakan tidak bisa. Di sini ada jelas, la attabi'u ahwa'akum, saya tidak bisa ikut dengan kemauan kamu semua. Ya, kamu jelas kemauanmu meminta saya terlibat dalam acara berhala, acara kemusyrikan. Kau minta saya supaya kita bisa damai, ya susah. Kalau dalam hal seperti itu kita mau dikatakan damai, tidak ada peluangnya bagi saya. Dan inilah watak perbedaan yang sangat mendasar dari kami sebagai Rasul Allah mengajak umat kepada agama ini. Nah, Nabi sudah nyatakan kalau dengan kemauanmu itu saya harus ikut, qad dhalaltu idzan, pasti saya menjadi orang yang sesat. Dan kalau saya sesat karena saya ikut dengan kemusyrikanmu, wa ma ana minal muhtadin, tidak mungkin lagi saya bisa dapat hidayah. Nah, jadi di situ sudah jelas hidayah itu tertutup. Tidak ada kemungkinannya hidayah itu tertutup selama kita masih ternoda dengan kemusyrikan. Tertutup hidayah itu. Tidak ada kemungkinannya kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah selama kita tidak jujur membersihkan diri dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan. Nah, sehingga ada keterangan Nabi mengatakan asyirku akhfa min dabibidz dzarri fi lailatil zulma. Kemusyrikan itu lebih halus daripada perjalanan seekor semut di malam gelap gulita. Bagaimana halusnya itu kalau semut berjalan di malam gelap? Apa suaranya? Apa kedengaran? Tidak ada. Tapi kemusyrikan menurut Nabi bisa lebih halus dari itu. Ketika kita menganggap mengada-ada sesuatu seolah-olah tidak apa-apa, padahal kita sudah jatuh di dalam kemusyrikan. Nah, jadi lanjut Allah sampaikan kepada Nabi, Kul, sampaikan lagi. Nabi dituntun terus bagaimana Rasul itu menyampaikan pendiriannya. Kasih tahu ini Muhammad, ini ala bayyinatin mir Rabbi. Sesungguhnya saya berada di atas keterangan dari Tuhanku. Ini pernyataan saya. Saya berada di atas keterangan dari Tuhanku. Jadi pemahamannya, kamu ini apa? Kalau saya punya keterangan dari Tuhanku, alasanmu untuk kau mengajak saya kepada berhala, kepada kemusyrikan, lalu apa? Nah, jadi kalau saya punya keterangan, saya punya hujjah, alasan yang sangat jelas.
dengan keterangan yang bisa dipahami, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Tapi kamu bagaimana? Wa kadzdzabtum bihi, sedang kamu mendustakan. Kau tahunya kamu hanya menentang saya, tapi tidak satu pun alasan yang bisa kau sampaikan dengan benar kepada saya. Apa yang kau lakukan? Kan yang jelasnya kau kan hanya taklid kepada adat tradisi nenek moyang. Sementara kamu tidak punya alasan, data ilmu tidak, akal pikiran yang sehat tidak. Manusia secara manusia, perasaan dan dalam arti fitrah manusia juga tidak sehat. Bagaimana? Nah, yang kau ajak saya itu bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Tidak seperti itu modal dasar kita lahir ke dunia. Kita kan lahir ke dunia dengan modal dasar punya pengakuan. Kita akui itu keesaan Allah. Kita mau melawan hati nurani. Sementara saya ini sudah menerima keterangan dari Tuhanku. Jadi Nabi mengatakan, inni ala bayyinatin mir rabbi. Sungguh saya ada di atas keterangan dari Tuhanku. Keterangan yang saya bawa itu wa kadzdzabtum bihi. Kamu dustakan. Nah, lanjut. Nabi harus menyampaikan desakan mereka. Pernah mereka mendesak lagi Nabi. Setelah kelihatan tidak ada tanda-tanda Nabi bisa diundurkan dari pendiriannya, mereka minta sekali begini, Muhammad, ini kamu ini sudah terlalu banyak menyampaikan ancaman terhadap perbuatan sah. Kau selalu menganggap kita ini berbahaya, rusak. Jadi kalau memang ada hal yang berbahaya dengan perlakuan kami sebagai umat musyrik, kau bilang musyrik, sementara Nabi kamu itu sudah sabar. Nabi dibilang sabar. Apa itu sabar? Kamu sudah keluar dari kebersamaan. Kamu sudah keluar daripada agama leluhur kita. Kamu itu sudah sabar. Jadi begini, apa kamu memang yakin bahwa kami ini akan punya beresiko kalau kami tidak ikut dengan kamu? Sampai mereka minta kepada Nabi, percepat saja ancaman Tuhanmu itu kepada kami yang kamu anggap salah di dalam berbuat. Minta, tidak usah ditunda-tunda Muhammad. Ini kamu terlalu banyak bicara siksaan Allah, siksaan Allah. Jadi kapan itu di dalam penyampaiannya dalam riwayat yang panjang itu, kapan Tuhanmu mau menghukum saya? Percepat saja, tidak usah terlalu menggertak kita. Nabi berkata, ma indi ma tasta'jilu nabi. Tidak ada di sisi saya, maksudnya tidak ada wewenang saya untuk mendatangkan apa yang kamu minta dipercepat. Karena mereka mendesak Nabi supaya dipercepat saja itu siksaan. Tidak usah terlalu lama bicara siksaan, tidak ada buktinya. Cepat saja. Nabi disuruh oleh Allah, Nabi diperintahkan oleh Allah, perlihatkan, sampaikan lagi bahwa itu hak Allah, bukan hak saya. Tidak ada wewenang saya, itu namanya ma'indi, tidak ada hak saya. Ma tasta'jiluna bihi, apa yang kau minta dipercepat. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum keputusan kecuali adalah bagi Allah. Saya tidak punya apa-apa. Yaqusul haq, Allah itu yang menceritakan kebenaran, bukan saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang Allah perintahkan. Wa huwa khairul fasil, dan dia Allah itu yang sebaik-baiknya memberi keputusan. Jadi persoalannya begini, kalian mendesak saya untuk mendatangkan siksaan. Sebenarnya yang kau minta itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Tidak ada hak saya di situ. Saya hanya menyampaikan, kalau kamu bertahan dengan perlakuanmu yang menentang ajaran tauhid saya, itu kau akan dihukum oleh Allah.
Itu yang saya sampaikan. Kau minta dipercepat, sudah bukan urusan saya. Saya hanya disuruh menyampaikan saja. Dalam keterangan yang lain Nabi hanya saya ini tidak lebih daripada menyampaikan. Terima atau tidak bukan urusan saya. Ada ayat mengatakan fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kamu orang yang memaksa-maksa. Tidak ada hakmu untuk memaksa kita. Jadi Nabi sudah jujur. Persoalan kalian itu persoalan Allah. Allah itu yang sebaik-baiknya memberikan keputusan, bukan saya. Jadi lau anna indi, bilang lagi, lau anna indi ma tastajilu nabi. Seandainya ada di sisi saya, maksudnya seandainya ada wewenang saya, ada hak saya untuk memberikan, menyampaikan ma tastajilu nabihi, apa yang kau minta disegerakan, laqudiyal amr, niscaya putuslah perkara, habis urusan, selesai sampai situ. Maksudnya apa? Seandainya itu saya yang bisa berhak mendatangkan siksaan kepadamu dan kau mendesak saya untuk saya datangkan siksaan, sudah itu perkara habis nih kalau begitu. Itu Nabi bilang. Ya kalau mendesak saya supaya saya datangkan siksaan, kau minta mendesak saya karena memang kau minta kepada saya. Seandainya ada hak saya, ada kemampuan saya untuk mendatangkan itu, laqudiyal amr. Capun itu perkara. Nah kena itu. Jadi itu jujurnya Nabi. Kalau saya yang punya hak dan kau mendesak saya, bisalah saya kasih, tapi bukan urusan saya. Jadi ketika itu Nabi hanya menyampaikan dan tidak punya apa-apa, tidak berhenti dan tidak terpengaruh. Itulah Muhammad. Wallahu a'lamu bizzalim. Allah lebih tahu siapa orang yang zalim. Didesak Nabi, bukan saya. Tapi kalau seandainya saya yang punya kemampuan mendatangkan siksaan, habis perkara. Tentu kau bisa dihukum mati saja semuanya. Itu kalau kau minta. Ternyata di lain waktu Nabi pernah ditawari oleh malaikat untuk bagaimana, mau kau Muhammad supaya saya hukum orang itu? Nabi tidak mau. Itu tawaran malaikat kepada Nabi, Nabi tolak. Tapi Nabi bilang seandainya orang kafir itu yang minta kepada saya, lantas saya berkuasa untuk mendatangkan sisa, bisa saya lakukan. Jadi dalam riwayat, dalam kitab Sahihain, dalam kitab hadis Bukhari Muslim itu ada dijelaskan itu bahwa Siti Aisyah pernah bertanya kepada suaminya, kepada Nabi, wahai Rasul, apakah kita pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami perasaan sedih seperti atau yang lebih daripada kesedihan pada waktu peristiwa perang Uhud? Kan di perang Uhud kan sudah jelas 70 sahabat yang syahid mati di situ. Nabi sendiri berdarah-darah. Pokoknya luar biasalah. Akhirnya Aisyah berkata, adakah pernah kita rasakan kesedihan seperti ini wahai Rasul, sama dengan yang kita alami di perang Uhud ini? Nabi, saya pernah merasakan lebih daripada ini. Ya kalau Nabi sedih di Uhud itu kan bisa dipahami. Tapi kesedihannya Nabi di perang kan gampang terobat. Ini sahabatku mati 70 kan syahid semua. Ini kan surga semua. Ya sedih-sedihlah. Terjadi kekalahan-kekalahan fisik di satu sisi, tetapi kekalahan-kekalahan di sisi lain masih terlalu banyak.
Pertama, kemenangan mendapatkan surga. Yang kedua, ujung-ujungnya juga orang kafir juga tinggalkan medan. Bukan Nabi yang lari, dia yang pulang. Banyak saja. Ya sedih-sedihlah karena ditinggalkan oleh sahabatku. Banyak teman setia yang meninggalkan kita di Uhud. Tidak kurang dari 70 orang yang cinta kepada Nabi mati di Uhud. Nabi bilang, pernah saya mengalami, ada kesedihanku yang pernah lebih dari itu. Aisyah bilang, di mana itu wahai suamiku? Nabi, waktu saya masih di Mekah dulu. Pada tahun ke-13 kenabian Nabi itu di Mekah terkenal namanya Bai'atul Aqabah. Pernah orang-orang Madinah mendatangi Nabi di Mekah untuk menyatakan sumpah setia dan membabat perjalanan Nabi untuk hijrah supaya lebih jelas nanti. Artinya ya terjadilah Aqabah di tempat namanya Aqabah. Di malam hari berbaiatlah sahabat-sahabat dari Mekah, dari Madinah, untuk bagaimana ke depan persiapan menanti kedatangannya Nabi ke Madinah nanti untuk kita melebarkan sayap perjuangan kita nanti. Sudahlah terjadi. Nabi bilang, pada waktu terjadi Aqabah pernah saya sedih luar biasa. Kenapa? Saya pernah berbicara dengan orang Mekah namanya Ibnu Abdul Yalil. Saya mengharap sekali karena kita dalam kondisi yang sangat menghimpit sekali. Saya bicara dengan Ibnu Abdul Yalil itu. Saya menyampaikan keadaan saya di Mekah selama ini. Saya membayangkan jalan hidup saya dengan teman-teman saya yang sangat menderita di Mekah. Sementara juga teman-teman dari Madinah juga sudah mulai merintis jalan bagaimana menghijrahkan saya. Saya bicara dan sangat saya harapkan dukungan, kemungkinan apalah yang saya bisa jadikan sebagai istilahnya untuk obat penenang. Aduh, ini orang Ibnu Abdul Yalil ini setelah saya bicara, waduh luar biasa sampai menyakitkan saya. Nabi bilang kepada Aisyah, sangat luar biasa. Bukan yang saya tunggu-tunggu yang dia jadikan sebagai jawaban terhadap saya. Sangat menyedihkan saya. Tidak ada tanda-tanda bahwa saya disambut. Nabi dalam kondisi yang sangat membutuhkan dukungan moral dari orang-orang Mekah pada waktu itu. Sudah teman-teman sahabat seperjuangan sudah teraniaya, luar biasalah penderitaan yang dialami. Saya coba berbicara dengan seorang yang namanya Ibnu Abdul Yalil, waduh luar biasa sampai mereka tidak meladeni saya sebagaimana yang saya harapkan. Akhirnya Nabi bilang, karena saya terlalu sedih, tidak sadar diri, saya berjalan keluar sampai keluar tinggalkan kota Mekah. Jalan dengan tidak menyadari diri. Akhirnya sampai di tempat namanya Qarnul Ma'ad. Itu di tempat itu Nabi tinggal di tempat yang Nabi tempati sadar diri. Seperti kita bilang, kenapa ada di sini? Kesedihan Nabi yang membuat beliau tinggalkan Mekah, keluar sampai di jauh dari sana. Ada satu tempat Nabi tinggal di situ. Tiba-tiba dia melihat awan menggumpal di atasnya Nabi. Awan menggumpal di atasnya Nabi, menebal. Dalam keadaan Nabi melihat ke awan yang tebal di atasnya itu, tiba-tiba di celah-celah awan yang tebal itu dia melihat malaikat Jibril. Ketika dia melihat malaikat Jibril, lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Allah mengetahui perasaanmu. Kau tidak tersambut oleh orang Mekah sampai kau keluar dan sampai kau berada di tempat ini.
Sesungguhnya Allah tahu Muhammad apa yang diucapkan oleh orang Mekah kepadamu itu. Nah, sekarang Muhammad, saya bersama dengan malaikat penjaga gunung. Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung ini Muhammad untuk datang kepadamu, menawarkan kepada engkau apa yang kau minta, silakan perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini, karena dia sudah menerima perintah dari Allah. Menunggu apa mau Muhammad. Tiba-tiba malaikat penjaga gunung, dalam hadis itu dikatakan malaikat penjaga gunung itu lalu berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, selamat atas Muhammad, saya malaikat penjaga gunung, diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan engkau dan meminta kata hatimu. Sekarang Muhammad, saya disiapkan untuk melakukan apa yang kau maui terhadap orang-orang yang menentang kamu di Mekah ini. Kalau memang engkau menginginkan Muhammad supaya orang-orang di Mekah ini dihabisi nyawanya, saya siap Muhammad. Gunung yang ada di sebelah selatan dan gunung yang ada di sebelah utara, Mekah tinggal di tengah, sebelah selatan dan sebelah utaranya Mekah itu gunung menjulang. Saya siap Muhammad, saya akan pertemukan dua gunung ini. Saya habisi ini orang Mekah yang begini kurang ajarnya terhadap kamu. Apa ini Muhammad? Nabi tadi kan sudah ditawari, sudah didesak. Nabi bilang, kalau orang kafir yang minta kepada saya untuk saya datangkan saja, bisa saya habisi. Tiba-tiba malaikat yang tawari saya. Terus Nabi berkata, oh, malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, saya masih berharap baik. Begini malaikat, saya masih berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dari sulbi, tulang punggung bahagian belakang tempat datangnya air mani, mudah-mudahan tempat datangnya air mani orang itu, sulbi bahagian belakang tulang punggung, mudah-mudahan ada lahir dari mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima ajaran tauhidku. Mudah-mudahan akan lahir dari sulbi mereka generasi anak keturunan mereka yang bertauhid kepada Allah dan jauh dari kemusyrikan, menerima ajaran yang saya sampaikan yang ditolak oleh mereka. Mudah-mudahan nanti anaknya tapas soro malaikat dek betul gagah, dek betul apa di Muhammad. Memang susah. Akhirnya mundur. Malaikat Jibril sorok, malaikat penjaga gunung mundur. Tidak bisa. Muhammad tidak terpancing untuk balas dendam kepada siapapun. Sudah tawaran malaikat, sudah tawaran Jibril, sudah malaikat penjaga gunung siap mengangkat dua gunung di sebelah selatan dan sebelah utaranya Mekah. Nabi masih minta, saya mengharap supaya ada bibit-bibit manusia yang lahir dari tulang punggungnya. Itu ada nanti dari keturunan mereka yang bisa menerima ajaran tauhidku yang saya sampaikan ini. Kalau mereka tidak ditakdirkan oleh Allah untuk jadi manusia bertauhid, mudah-mudahan ada dari keturunan mereka. Dan betul doa Nabi itu diterima oleh Allah. Sampai dari generasi itu kemudian menjadikan Mekah itu beriman kepada Allah. Nah, jadi kita sudah melihat, oh, kepribadian Nabi memang sudah cukup. Tidak ada sesuatu yang bisa meragukan kita lagi. Nah, jadi Tuhan mengatakan kepada Nabi, Nabi diajar, Nabi bilang kalau memang saya kau minta bisa, tapi ketika Nabi ditawari oleh malaikat, Nabi hanya minta supaya ada generasinya yang beriman. Nah, sudah itu Nabi hanya berkata, wallahu a'lam bizzalimin. Allah lebih mengetahui siapa orang yang zalim. Nah, kemudian setelah itu
Allah kemudian melanjutkan ajaran dan pembinaan tauhidnya kepada umat yang didakwa oleh Nabi itu sendiri. Bagaimana untuk membawa ajaran ini? Ya, kita sampai lagi kepada bagaimana memperkenalkan ilmu Allah yang tidak terbatas. Itu yang mau diperkenalkan. Maka pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Apa maksudnya lagi? Kaitannya dengan desakan-desakan kepada Nabi. Diminta macam-macam kepada Nabi. Nabi bilang, saya tidak punya ilmu gaib. Kalaupun ada yang saya bicarakan sedikit, itu hanya sebatas yang Allah sampaikan kepada saya. Tapi kunci perkara yang gaib itu tidak ada hak saya di situ. Tidak ada. Itu urusan Allah. Jadi Allah berkata, sampaikan lagi nih, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah itu kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia. Nah, itu saja. Kecuali Dia. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Persoalan kapan kiamat itu bukan urusan saya, dan itu perkara gaib. Termasuk itu desakannya orang Arab kepada Nabi. Kalau bicara akhirat, bicara kiamat, kapan terjadi? Nah, jadi Nabi bilang itu urusan Allah. Itu termasuk ajaran yang saya harus tanamkan kepada umat. Bagaimana orang percaya bahwa Allah itu punya ilmu yang gaib. Nah, dilihat ini, kita kembali. Di sini Allah mengatakan di sisinya lah perkara yang gaib. Berarti banyak hal-hal yang tidak mungkin bisa kita pahami secara cukup. Dalam hadis sebagai contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ disebutkan mafatihul ghaib khamsun. Itu contoh. Kunci perkara gaib, artinya kunci yang bisa terbuka, yang bisa paham tentang yang gaib itu 5 kita buka contoh, 5 disebut. 5 perkara yang kuncinya hanya Allah. Nabi bilang begitu, 5. Pertama, wa indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat. Bagaimana dan kapan terjadinya kiamat, hanya Allah yang tahu. 1. Terus apa lagi? Wa ya'lamul ghaib. Yang tahu persis perkara hujan hanya Allah. Persoalan datangnya hujan, kalau kita mau lihat dengan istilah kita sekarang, istilah perakiraan cuaca dengan segalanya, itu namanya perkiraan. Mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. Perkiraan persoalan kapan datangnya hujan secara pasti dan berapa ukurannya yang mau datang itu, berapa kubik hujan itu yang akan jatuh dalam satu tempat di satu tempat, berapa lama hujan itu mau turun, berapa yang mau ditumbuhkan oleh air hujan itu sebentar, berapa yang akan jadi hancur dengan itu, semua tidak tahu kita. 1. 2 perkara kiamat, perkara hujan. Apa lagi? Yaitu ilmu sa'atis, ya saat kiamat, kemudian hujan. Terus oma tadri nafsum madza taksibu gada. Wa ya'lamu ma fil arham dulu. Wa ya'lamu ma fil arham. Nabi katakan perkara-perkara yang ada di dalam rahim, perkara gaibnya Allah. Kalau orang sekarang bisa dengan alatnya, bisa bilang, oh ini janin di dalam laki, ini yang di dalam wanita. Sebatas itu.
Tapi dari awal bertemunya sel bibit mani laki-laki dengan perempuan tinggal di rahim dengan proses-proses pencintaan selanjutnya, itu gelap bagi kita. Ilmu bisa, penelitian boleh, silakan, tapi hakikat yang sesungguhnya itu hanya diketahui oleh Allah. Apa yang ada di dalam rahim itu ilmunya Allah. Seberapa lama anak ini akan hidup di dunia yang akan bertemu, berapa rezekinya yang akan diperoleh kemudian dia tinggalkan dunia ini, itu ilmunya Allah. Gaib bagi manusia. Tidak tahu kita mau kemana ini sebentar yanin di dalam rahim itu. Berapa ukuran rezeki yang dia harus terima untuk dia rasakan dalam hidup ini, lalu kemudian tinggalkan dunia ini. Itu dengan rahasia Allah sudah ada. Ini yang yanin ini, yang laki-laki ini akan bertemu dengan perempuan jodohnya nanti ini. Mana kita yang punya ilmu sekarang bisa tahu itu? Kita hanya sekedar tahu bahwa itu laki-laki, perempuan, sudahlah, sebatas itu. Kita tidak punya ilmu lebih daripada itu. Jadi dalam hadis Nabi kata, rahim itu ilmu Allah, tidak ada urusan kita di sana. Kita hanya melihat persoalan ini, persoalan itu sudah ditinta dalam keterangan Abu Hurairah. Dikatakan Allah itu menciptakan tinta, kemudian menciptakan alwah atau lauh, tempat atau papan tempat menulis di Lauhul Mahfuz. Itu sudah tercatat semua perkara makhluk yang akan ada. Tuntas itu di dalam rahim siapa? Kapan bertemunya sel-sel mani itu? Kapan terjadinya perkembangan itu? Kemudian setelah itu, lalu kemudian menjelma khalqan min ba'di khalqin, kejadian sesudah satu kejadian, akhirnya fi dulumatin salasa, tinggal dalam 3 kegelapan. Gelapnya rahim, gelap perut, dalam perut ada lagi rahim. Perut dibungkus lagi dengan selalu pakai kain, dan istilah Al-Quran fi dulumatin salasa, kau tinggal dalam 3 kegelapan. Kita tinggal. Siapa yang atur kita di sana? Bagaimana kita mengetahui rahasia di sana? Sudah Nabi bilang itu kuncinya hanya Allah. Yang ketiga, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak ada orang yang bisa tahu persis apa yang jadi dia kerja besok. Tidak ada. Apa yang akan terjadi menimpa kita tidak tahu kita. Untuk injak tai ayam saja kita tidak tahu apa ayam siapa kita injak tainya besok. Tidak ada orang bisa tahu. Kita tidak bisa jadi tahu. Paling kita bilang besok mungkin saya mau palu-palu kerja rumah sini, tapi kita tidak tahu tangan mana besok kena palu-palu. Tidak ada yang bisa tahu. Jadi tidaknya kita bekerja itu bukan urusan, itu rahasia Allah, kata Nabi. Tidak ada kita jadi persis kerja apa besok, itu bukan urusan kita. Apalagi wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang bisa tahu di bumi mana jadinya dia mati. Semua orang punya kemauan bikin rumah supaya tempatnya dia mati, tapi ternyata tergelepar di jalan. Orang bikin rumah supaya rumahnya tempat dia menghembuskan napas yang terakhir, ternyata dia ditelan ikan di laut. Itu kan manusia. Itu namanya Nabi bilang, itulah kunci gaib. 5 perkara yang kunci itu hanya diketahui oleh Allah. Sama dengan di ayat surah Yunus itu ada ayat seperti itu. Jadi di sini Tuhan mengatakan indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia Allah yang mengetahui apa saja yang ada di darat dan apa saja yang ada di laut. Ini sudah ketemu kita dengan penjelasan apa yang ada di darat. Kita hidup di darat. Siang malam kita di darat. Berurusan kita di darat umpamanya. Seberapa yang kita tahu di darat?
dengan ilmu, dengan pendidikan, masuk kepada ilmu yang spesialis kata orang. Kita belajar dengan persoalan tanah, darat. Seberapa dalam tanah ini kita koreksi? Berapa dalamnya bumi ini kita tahu. Yang ada di bawah kita, berapa yang kita tahu. Rahasia darat, waduh. Yang tahu ini siapa? Allah. Berapa makhluk Allah di darat, berapa yang tinggal di hutan, berapa ya sudahlah. Persoalan ini sudah diperjelas dengan ayat ini mengatakan yang tahu persoalan darat, tempat kita hidup, rahasia yang ada di darat itu hanya Allah. Terus wal bahr, laut, berapa banyaknya di laut. Yang tahu persoalan laut, rahasia gaib di laut hanya Allah. Ilmu kita memang kita belajar perkembangan ilmu dan teknologi memang tidak bisa diingkari, adalah, tetapi sejauh mana? Habis umur kita, tidak selesai perkara laut itu bisa kita gali. Darat dengan laut, bayangkan kalau sudah bicara laut Allah. Bumi ini luasnya kan kita tahu. Daratan tempat kita di sini kan hanya 1/5 dari bumi ini. Jadi 4/5 ini bumi ini kan 4/5-nya itu kan laut. Yang 1/5 ini daratan. Jadi kalau 4/5 itu laut, bagaimana banyaknya itu makhluk di laut? Berapa dalamnya, sampai ada ikan yang memang hidupnya bisa kalau di tempat yang sangat kedalaman. Sampai begitu orang mau mengenal laut, dibuat kapal selam yang digerakkan oleh tenaga atom umpamanya. Aduh, tenggelam ke dalam, ke bawah. Habis umur tidak selesai. Orang sudah punya nama kapal selam dengan tenaga atom, sudah manusia bergerak, tapi sejauh-jauhnya manusia belum mampu menyelesaikan penelitiannya tentang apa yang ada di laut. Ini baru darat, baru bagaimana kalau kita ke atas? Bintang. Berapa jumlah bintang? Aduh, susah lah itu. Bagaimana bintang? Bumi kita dengan satu bintang yang ada di atas kita berjuta-juta kali besarnya bumi ini baru bisa sama dengan satu bintang. Jadi bagaimana tahu semua itu? Bintang raksasa yang ada di atas kita sampai berjuta-juta kali besarnya bumi kita baru sama dengan satu bintang besarnya. Dan berapa jumlah bintang? Bisakah kita mencukupkan waktu untuk memahami itu semua? Jadi kesimpulan yang kita pahami dari membaca Al-Quran, betul-betul Allah itu maha berilmu. Perkara gaibnya langit dan bumi itu perkaranya Allah. Wa ma tasqutu min waraqah, tidaklah jatuh, tidaklah gugur daripada daun kayu selembar daun, illa ya'lamuha, kecuali dialah yang mengetahui. Berapa lembar daun kayu yang gugur di siang hari dan berapa yang gugur di malam hari? Tidak usah kepada di tempat yang jauh, di halaman rumah kita saja. Berapa umur kita mau mengetahui? Berapa yang gugur dalam semalam, dalam sehari? Berapa? Allah bilang tidak ada satu lembar daun kayu di bumi ini yang gugur kecuali itu di bawah ilmuku. Gugur lalu kemudian menjadi apa? Rahasia gugurnya kemudian hancur membaur dengan tanah kemudian jadi apa? Itu rahasiaku. Itu rahasia saya. Terjadi musim gugur, musim panas, gugur, kelihatan pohon itu seperti mau mati karena membuang daunnya. Ternyata setelah saya punya mau, lalu saya hidupkan kembali. Aduh, masalah betul ini, luar biasa memang. Jadi Allah bilang, wa ma tasqutu min waraqah, tidak gugur selembar daun illa ya'lamuha, kecuali semuanya itu diketahui oleh Allah. Wala habbatin, dan tidak ada satu biji fi dulumatil ardi, yang ada di dalam kegelapan tanah.
biji yang ada tertimbun di bawah tanah. Rahasia tertimbunnya, kapan dia tumbuh, bagaimana dia jatuh, bagaimana dia tertimbun, bagaimana dia di dalam, itu rahasia aku, kata Allah. Itu tertimbun di bawah tanah. Berapa yang tertimbun di bawah tanah? Kelihatan dengan sangat luar biasa. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Yang basah, yang kering, semua sudah ada. Luar biasa. Yang basah, iya, ada buah yang jatuh dalam keadaan basah, ada yang jatuh dalam keadaan kering, ada yang nanti tumbuh setelah kering. Bahkan kita biasa punya bibit, dikeringkan dulu baru dijadikan bibit. Wah, kenapa begini? Ada biji yang nanti kering betul baru bisa baik tumbuhnya. Harus kita bunuh betul, kelihatan tidak ada unsur-unsurnya bisa hidup, dia harus kering. Nanti setelah kering ternyata baru dia menjadi bibit. Itu kata Allah, yang kering, yang basah, semua itu fi kitabim mubin, semuanya berada di kitab yang nyata. Kitabim mubin, tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Yang dimaksud dengan fi kitabim mubin yaitu di Lauhil Mahfuz. Kenapa disebut kitabim mubin, kitab yang nyata? Karena semua persoalan itu ada di Lauhil Mahfuz. Bahkan ada keterangan mengatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan buminya ini sudah ada 50, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi di bumi itu nanti. Sebelum Allah menciptakan sudah ada di Lauhil Mahfuz itu bahwa akan ada manusia bernama ini, modelnya begini, nanti nasibnya begini, jodohnya akan bertemu dengan ini, lamanya bersuami istri begini, dengan anaknya sekian, yang cucunya sekian, rezekinya sekian, matinya di sini. Itu fi kitabim mubin, semuanya sudah ada di dalam kitab yang nyata. Jadi ayat itu dibacakan oleh Nabi kepada umatnya supaya umat ini jangan ragu di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat itu semua, jelaslah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran. Tidak ada sesuatu yang bisa meragukan kita lagi, karena dari sisi manapun Nabi bicara. Andai kata Nabi hidup di abad teknologi seperti sekarang, silahkan para ahli bicara dengan Nabi Muhammad, tapi Quran akan menjadi penengahnya, akan menunjukkan jalan ini yang lurus. Karena begitulah kebenaran yang Nabi bawa. Kadang-kadang setelah teruji beratus-ratus tahun perkembangan ilmu, nanti kemudian setelah itu membuktikan, oh ternyata ini kebenaran Al-Quran. Itulah yang kita syukuri kepada Allah kalau kita masih dapat membaca-baca Al-Quran. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.